Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan ila jami'il awliya wa syuhada salihin wa abana wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa man nasaba fi hadhihi al-masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istighamati. Hari ini kita akan mengulas tentang istiqomah. Istiqomah itu artinya jejak lurus, kemudian konsisten atau komitmen dengan apa yang dilakukan. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Wahai manusia sekalian, fastaqim berlakulah kalian istiqomah atau berkomitmen seperti halnya diperintahkan kepada kalian semua. Wa fil ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi dalam surat Fussilat Allah Ta'ala berfirman bahwa orang yang mengatakan Rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami, tsumastaqamu, lalu mereka konsisten istiqomah dengan perkataannya. Artinya ketika mengakui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya, maka yang bersangkutan itu akan mengaplikasikan, melaksanakan apa yang dia yakini, yaitu berlaku istiqomah. Istiqomah di sini berarti selalu, atau dalam bahasa yang lain yaitu yang konsisten. Ketika dia mengatakan bahwa Allah Rabbuna, Allah adalah Rabbun, Tuhan saya atau Tuhan kami, maka perilakunya, ucapannya, hatinya itu akan mencerminkan rasa takut, akan mencerminkan ketaatan, akan mencerminkan perilaku luhur sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqomah itu bukan hanya dalam satu hal, tapi dalam berbagai hal. Contoh, istiqomah melaksanakan kebaikan, konsisten menyayangi terhadap sesama, kemudian konsisten dengan menjaga lingkungan. Itu termasuk bagian dari cerminan orang yang istiqomah, di mana sebelum dia melaksanakan itu, di dalam hatinya orang semacam itu atau pribadi demikian itu sudah menyatakan bahwa Allah Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. La ilaha illallah, tiada Tuhan, la ma'budah, tiada yang berhak untuk dipertuhankan, tiada yang pantas untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pernyataan demikian itu mastaqum, orang itu akan konsisten dengan apa yang dia yakini, sehingga pribadi yang istiqomah itu dijanjikan oleh Allah tatanazzalu alaihimul malaikat. Jadi dia akan diturunkan terhadap dirinya para malaikat untuk menjaganya, untuk mendoakannya, untuk memberikan rahmat kepada orang tersebut, untuk mengantarkan maghfirah Allah kepada yang bersangkutan. Allah takhafu wa la tahzanu. Pribadi yang istiqomah itu la takhaf wa la tahzan.
itu nggak akan susah, juga nggak akan takut. Apa yang dia takuti padahal dia memiliki Allah Maha segalanya? Apa yang dia susahkan kalau dia memiliki Allah segalanya? Jadi ketika sandaran hati itu sudah menyatakan bahwa Allah Rabbuna, kemudian dibuktikan bahwa dia memiliki Tuhan Allah dengan istiqomahnya, dengan tetap di jalur kebaikan, tetap di jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka orang demikian itu akan diberikan malaikat untuk menjaganya. Sehingga ketika dia yakin dengan semacam itu, Allah takhafu wa la tahzan. Maka orang demikian itu akan tidak merasa khawatir, juga tidak merasa takut. Tidak takut kalau dia kekurangan, tidak takut dan tidak khawatir kalau tidak dilihat, dipandang, dianggap oleh orang lain. Tidak khawatir kalau suaranya juga tidak didengar orang lain. Tidak merasa takut kalau hidup di dalam masyarakat dia dikucilkan, mungkin karena strata sosialnya berada di bawah, karena harta bendanya tidak sebanyak yang dimiliki, ilmunya juga tidak sedalam yang dimiliki oleh orang lain, tapi dia termasuk orang yang istiqomah, maka Allah takhafu wa la tahzanu. Orang semacam itu, orang yang berlaku istiqomah dalam kebaikan ini, akan la takhafu wa la tahzan. Maka Allah angkat derajatnya menjadi seorang wali. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati, jadi di antara syarat untuk menjadi kekasih Allah atau walinya Allah itu syaratnya istiqomah, konsisten dengan kebaikan, konsisten untuk taat kepada Allah, dan berkomitmen konsisten untuk tidak melanggar maksiat atau tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan naik pangkat, dia akan diberi oleh Allah malaikat yang mendoakannya, yang mengiringinya, yang selalu menjaganya dari hal-hal yang buruk yang menimpanya. Kemudian dia akan menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang tidak gersah, pribadi yang tidak takut atas apa yang menimpa dirinya, baik itu nikmat yang telah diberikan Allah maupun cobaan. Sebagaimana cerita para wali dan para rasul sebelum kita, contoh kecil cerita Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika selama puluhan tahun diberi sakit oleh Allah dengan penyakit yang hingga beliau itu dikucilkan. Ini seorang nabi, seorang nabi yang dikucilkan karena penyakitnya. La takhafu wa la tahzan. Beliau itu karena istiqomah dan tentu hatinya yakin bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia istiqomah dengan kesabarannya, lalu dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada kisah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini seorang yang sudah berusia ketika waktu masih menjadi pelajar. Beliau ini termasuk orang yang ketika mendapatkan atau diterangkan sesuatu itu bebal. Bebal itu dalam arti tidak langsung menangkap, masih proses, tidak seperti teman-teman yang lain. Sehingga sudah puluhan tahun belajar, akhirnya beliau itu putus asa, mau pulang. Ketika mau pulang, di tengah perjalanan hujan. Karena hujan, beliau berteduh, lihat sebuah batu besar yang ditetesi oleh air hujan dari tempat dia berteduh. Ketika melihat batu tersebut, Ibnu Hajar ini melihat bahwa batu sekeras itu ditetesi air selama itu akhirnya berlubang atau berbentuk. Jadi mendapatkan inspirasi dari sebuah batu, ketika ditetesi oleh air sebanyak itu dan selama itu, ya lama-lama bolong juga gitu.
Akhirnya berangkat dari inspirasi yang diberikan oleh Allah melalui batu, Ibnu Hajar ini kembali ke tempat dia belajar dan meneguhkan hatinya untuk istiqomah. Mungkin dia merasa saya terlalu lama, saya kurang lama, kurang bersabar dengan apa yang saya dapatkan, sehingga saya merasa putus asa. Lawan batu yang kerasnya seperti itu pada akhirnya juga bisa berlubang, juga bisa hancur karena ditetesi oleh air yang sifatnya lebih lunak, cair daripada sekeras benda padat, sekeras batu. Akhirnya Ibnu Hajar kembali ke tempat di mana dia belajar, dan ketika dia sudah selesai, dia menjadi seorang wali, dia menjadi seorang yang ahli dalam ilmu agama, dan menjadi pribadi yang istiqomah. Jadi berangkat dari cerita Ibnu Hajar ini, kadangkala kita merasa sudah berada di ujung kesabaran kita. Hal-hal yang selama ini kita lakukan, apapun itu, mulai dari pekerjaan, profesi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya, kita merasa kayaknya nggak ada hasilnya. Kita merasa kita kayaknya percuma. Kita merasa kayaknya kita hanya membuang-buang waktu. Nah, belajar dari tersebut mungkin belum saatnya dan kita berhenti untuk bersabar. Mungkin pula belum saatnya kita mendapatkan apa yang ingin kita inginkan, karena Allah sudah mempersiapkan infrastruktur semuanya dipersiapkan. Tapi mungkin karena kita nggak sabar, akhirnya kita check out, keluar, ganti dengan yang lain dan seterusnya. Itu bisa jadi ketika saatnya sudah diberi ternyata kita tidak sabar, kita udah keluar, ternyata hal tersebut yang mengakibatkan kita mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, dalam ayat ini Allah mengajarkan istiqomah itu akan diliputi oleh tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diliputi oleh beberapa malaikat yang mendoakan terhadap kita, malaikat yang memberikan rahmat, mengantarkan rahmat Allah kepada kita, sehingga pribadi yang istiqomah yang menyatakan bahwa la ilaha illallah Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan kami, maka mereka Allah khaufu wala tahzan, mereka itu akan sulit untuk susah, dan mereka tidak akan merasa tidak takut mereka bahwa berada di tengah masyarakat memiliki hal semacam demikian yang mungkin itu dipandang lebih rendah daripada orang lain. Memiliki hal demikian itu tidak susah. Karena apa? Karena yang dia miliki adalah Allah Rabbuna, yang mengatur segala bentuk kehidupan, memberikan nikmat kepada semua orang, dan memberikan kesempatan yang sama dalam nuansa yang berbeda kepada setiap makhluk yang ada di dunia ini. Wa an Abi Umar wakilan qala qultu ya Rasulullah, diceritakan dari Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qultu suatu ketika saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, qul katakan li fil Islam kepadaku tentang Islam, qaulan sebuah ucapan, la as'alu anhu ahada ghairu, yang tidak akan kutanya, yang tidak akan kuminta tentang hal tersebut kecuali kepada engkau wahai Nabi. Jadi dia minta nasihat tentang Islam yang kalau dia sudah dapat nasihat tersebut, dia itu tidak akan tanya kepada orang lain. Lalu Nabi berkata, amantu billah, katakan dalam dirimu, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, lalu konsisten dengan keimanan. Artinya konsisten atau istiqomah itu karena pertama keimanan. Tiang saged taat, tiang itu saged ngedoi maksiat, niku keranten tiang ini tiang mukmin sing estu niki. Orang yang mempercayai bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, khairihi kebaikannya, wa syarrihi ataupun keburukannya,
itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah meyakini bahwa Allah akan melihat semua tindak tanduk kita. Orang yang beriman kepada Allah meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang ada di balik dada kita, yaitu hati. Jadi setiap kerentak niat, bahkan angan-angan kita itu Allah mengetahui. Karena kita beriman. Oleh karena kita beriman, maka fastaqim, kita akan melakukan konsisten, kita akan istiqomah. Haitsu kuntum, dimanapun kita berada, kita akan istiqomah. Dengan keadaan apapun, kita juga akan istiqomah untuk taat kepada Allah dan istiqomah menjauhi larangan Allah. Jadi ketika kita sudah melenceng dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, bergeser sedikit dari apa yang sudah dilarang oleh Allah, itu menunjukkan sekali lagi bahwa keimanan kita sedang tipis, sehingga konsisten kita juga sedang diuji. Dalam hal ini sangat wajar sekali karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk berzikir. Berzikir menyebut nama Allah, baik zikir menggunakan hati, zikir menggunakan lisan, berzikir menggunakan pikiran. Karena berzikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kebanyakan adalah zikir yang kita baca selama ini. Segala bentuk zikir yang diajarkan oleh Nabi diantaranya juga adalah berzikir ketika kita melihat ciptaan Allah yang lain, makhluk Allah yang lain. Kita ingat bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang dianugerahi oleh Allah kepada kita, dan setiap yang hidup itu akan pasti mati. Kita mengingat hal-hal yang menyebabkan kita ingat kembali kepada Allah, yang membuat iman kita tebal lagi. Mungkin ketika kita melihat atau nyambangi orang yang sakit, lalu kita ingat kita sedang sehat. Kesehatan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita maksimal dan optimal untuk melaksanakan ibadah. Di saat kita takziah kepada orang yang kerabat atau orang yang sudah meninggal, kita zikir, kita ingat bahwa kita kelak juga akan seperti itu, entah nanti besok seterusnya, itu pasti, hanya tinggal menunggu waktu. Ketika kita ingat akan hal tersebut, maka tingkatkan keimanan kita dengan istiqomah tetap di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat berupa harta benda yang mungkin tidak dimiliki orang lain, kita ingat bahwa itu adalah titipan yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Halalnya, kalau haram langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita mengalokasikan nikmat tersebut ke jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah dengan kondisi kita yang berbeda-beda. Jadi zikir itu meningkatkan keimanan kita karena kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga zikir-zikir yang sifatnya maksur, artinya yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi, seperti zikir ba'da maktubah, kemudian membaca subhanallah dan lain sebagainya. Tapi jelas afdhalul dzikri qauli itu la ilaha illallah. Paling utama berzikir seketika mengucapkan sesuatu itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena kita dalam la ilaha illallah itu mengandung arti yang sudah mengumpulkan semuanya. Tiada Tuhan selain Allah, gaer boten wonten sing nyiptakne alam dunya salibune Gusti Allah, nyukani sehat, nyukani nikmat, nyukani gerah, mejahi tiyang dan lain sebagainya. Itu la ilaha illallah, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sama halnya kesempatan Ramadan sekali lagi yang diberikan kepada kita, itu semua la ilaha illallah, karena daya dan upaya yang diberikan oleh Allah. Kesempatan kita untuk berbuat baik semuanya la ilaha illallah, daya dan upaya yang telah diberikan oleh Allah, sehingga mengakibatkan kita ingat kembali kepada Allah, dan pada ujungnya perilaku kita akan istiqomah, konsisten dengan apa yang kita ingat, konsisten dengan apa yang menjadi tujuan dasar dari kita sebagai makhluk, tujuan dasar dari manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah yang sifatnya sosial, sehingga kita istiqomah berbuat baik kepada orang lain, kita konsisten berempati kepada orang lain, kita konsisten membantu orang lain, respect dengan orang lain, dan lain sebagainya. Itu perwujudan dari amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya beriman dan meyakini, maka sikap dan perbuatan dan ucapan saya juga harus konsisten dengan keyakinan saya. Itu hadirin rahimakumullah, bentuk istiqomah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah pribadi-pribadi yang takut kepada Allah, pribadi yang tetap konsisten istiqomah berada di jalur yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan untuk menjadi orang baik. Karena biar bagaimanapun segala bentuk yang kita lakukan itu semuanya dari Allah, sehingga kita tetap konsisten dijadikan orang baik-baik kepada orang lain, makhluk yang lain, terlebih baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.